sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Menggali mendalami kebenaran, tunduk pada Alkitab harus menjadi gairah kita. Tak bisa mencomot ayat, mencocokkannya dengan pengalaman hidup kita. Itu yang seringkali kita lakukan. Lebih lagi kalau kita kesaksian, seringkali kita cari-cari ayat yang cocok tanpa mengecek, tanpa memeriksa. Ayat itu bunyinya begitu bukan? Maksudnya begitu bukan? Sehingga kemudian dia lepas dari konteksnya, maka hilanglah makna yang sesungguhnya. Nah, kali ini kita akan memikirkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ada apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Supaya jangan sepotong. Ini penting sekali. Namun sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah Tuhan berikan pada kami lewat dimensi iman Kristiani untuk belajar memahami kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, 1-15. Yohanes 6, 1-15, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Mereka duduklah. Orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Lalu saudara, di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-25 dari pasal yang sama, apa yang dikatakan oleh Yesus menarik. Kemudian besok harinya mereka semua datang, saudara yang kekasih, kepada Yesus dan mau mendengarkan firman. Tetapi menjadi menarik, bagaimana kemudian Yesus berkata kepada mereka? Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikannya kepada anak manusia, kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca ini dengan jelas kita melihat
5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Dimulai dalam satu peristiwa ketika Yesus melakukan pelayanan yang semestinya. Menarik, dalam pelayanan itu kemudian bagaimana ada satu situasi karena hari sudah menjelang malam, sudah sore dan orang harus kembali. Tetapi Yesus tidak mau mereka kembali dalam keadaan lapar karena sudah seharian ada di sana. Lalu Yesus mau memberi mereka makan. Saudara-saudara, kemudian bagaimana reaksi dari para murid-murid ketika mendengar usulan Yesus? Bagi mereka apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh tidak masuk akal. Karena mereka berkata, bagaimana mungkin memberi mereka makan? Filipus berkata, uang 200 dinar tidak cukup beli roti. Celakanya, 200 yang gak cukup beli roti itu pun mereka gak punya uangnya. Kemudian Andreas, seorang yang memang sangat perhatian, lalu lihat kiri kanan lalu bilang, di sini ada makanan, 5 roti 2 ikan. Tapi menarik, Andreas mencari, namun juga menemukan dan membuat kesimpulan, nggak akan cukup buat orang sebanyak ini. Tindakannya mencari roti bagus, tetapi kemudian kesimpulannya, nah itu yang repot. Iya, nah oleh karena itu, saudara-saudaraku, sikap dari Filipus, Andreas adalah sikap yang masuk akal. Iyalah terhadap situasi begitu, masa iya mau cari kemana? Dan saya kira memang permintaan Yesus agak berlebihan, bukan? Paling tidak itu di benak para murid. Nah, oleh karena itu, mereka gerasa gerusu satu dengan yang lain. Tetapi awas, jangan pikir Yesus tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Dia tahu, tapi dia ingin tahu apa yang dipahami murid-muridnya dari satu situasi bertanggung jawab terhadap sebuah pelayanan. Saudara, pelayanan bukanlah mengambil keuntungan dari orang yang dilayani, tapi memberikan keuntungan kepada yang dilayani. Nah, ini penting setengah mati. Karena itu memahami pelayanan, ingat, bukan mengambil keuntungan dari orang yang dilayani, tetapi memberikan keuntungan kepada mereka. Ketika Paulus berkata, sebagai rasul aku berhak atas berita yang kuberitakan, artinya kalau dia berkhotbah, dia menerima persembahan kasih, itu hak dia. Tetapi menjadikan persembahan kasih sebagai tarif transaksi, nah itu menjadi salah. Membebani kepada orang yang membutuhkan, itu yang tidak lazim. Nah, jadi harusnya ada kesadaran yang penuh dari yang mengundang dan ada kerelaan dari yang diundang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Tidak boleh ada sesuatu aturan ikatan, ya, entah tertulis ataupun tidak, tentang satu ketentuan. Semangat pelayanan bukan seperti itu. Karena itu Paulus juga berkata, bagiku upah adalah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kedalaman pemahaman. Begitulah Yesus mengajar orang banyak itu. Tidak ada dikatakan orang banyak kemudian mengumpulkan sejumlah uang. No, tapi Yesus mau memberi mereka makan. Saudara-saudara, murid-murid diajari prinsip pertama. Jikalau engkau melayani, layanilah orang itu. Bukan bagaimana mengambil keuntungan, bagaimana memberi mereka kelebihan, kelimpahan dalam kehidupan itu. Hal yang kedua yang menjadi perlu juga, bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tahu bertanggung jawab terhadap orang yang dilayani. Bukan saja tidak mengambil keuntungan dan memberikan kelebihan, tapi tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana untuk selanjutnya. Saudara-saudara, saya pendeta dan bergereja menjadi hal yang tidak sederhana. Karena gereja bukan bagaimana hari Minggu kita bikin kebaktian, lalu tengah minggu ada bikin persekutuan, ada kaum ibu, kaum bapak, dan seterusnya. No. Gereja menjadi sulit karena kita mau bawa kemana umat ini. Apa yang akan kita bicarakan sepanjang tahun ini? Bagaimana mendidik mereka supaya mereka mengerti? Sehingga kelas-kelas pembinaan diadakan. Apa persoalan zaman ini? Apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka membekali? Ini persoalan serius. Nah, karena itu, di dalam persoalan serius seperti ini, mereka harus betul-betul ditolong, dilengkapi, dibenahi dengan segala sesuatu. Supaya mereka kuat bertempur. Padahal, saat itu mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Maklum, namanya domba. Mau lari sana, lari sini. Gembala lain, dia bijak. Dia tahu apa yang diperlukan. Dia tahu bagaimana mengarahkan. Dia tahu bagaimana untuk mengendalikan kehidupan mereka. Ini penting. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah ini dan pikirkanlah ini. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita dalam kehidupan keberimanan kita. Sehingga dengan demikian,
Sebagai pelayan Tuhan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Mengarahkan umat itu kepada jalan Tuhan. Ini harus menjadi konsentrasi kita. Itu sebab saya katakan, bergereja menjadi tidak mudah. Karena bergereja bukan sekedar berkebaktian. Bukan sekedar persekutuan atau kegiatan. No. Memberi arah kepada umat itu. Mempersiapkan mereka. Menghadapi berbagai kemungkinan pertanyaan di luar sana. Ini membuat tidak sederhana, itu sebab di dalam rasa tugas tanggung jawab kita coba pikirkan. Apa yang mesti kita lakukan? Supaya mereka tahu. Sebagai gereja. Yesus tahu sebagai kepala gereja apa yang mesti dikerjakannya terhadap umatnya. Bagaimana dia mau memberi makan umat itu. Begitulah kita di gereja memberi makan umat kita dengan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudaraku, perlu untuk dipikirkan. Di gereja, 1 bulan kalau ada 4 kali dan 5 kali. 4 kali itu 3 pasti kita khotbahnya ekspositori. Dari kitab kita menggali kebenaran secara utuh. Tiap minggu keempat pasti seminar. Ada tanya jawab, semua orang boleh bertanya apa saja. Supaya mereka bisa mengerti dengan penuh. Tiap minggu kelima itu ada KKR. Supaya tiap orang digairahkan, diingatkan akan tugas tanggung jawab yang mereka emban. Perlu dijalankan. Tapi kita tahu kenapa. Ada tema yang kita persiapkan. Ada arah kemana mereka harus berangkat. Apa yang harus mereka ketahui? Bayangkan saja, orang sekolah punya kurikulum. Maka lulus SD, SMP, SMA, dan terus ke perguruan tinggi. Bagaimana kalau kemudian kita tidak punya arah, cara belajar yang baik? Semua serba liar atas nama pimpinan Roh Kudus. Saya kira ini rawan setengah mati. Karena roh adalah roh yang tertib, 1 Korintus 14. Maka dia bekerja dengan tertib, menuntut dengan tertib, membimbing dengan tertib, dan kita harus kerja dengan tertib. Kita kembali kepada kisah tadi. Begitulah kemudian Kristus mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan dia melatih para rasul untuk sadar akan tugas tanggung jawab. Supaya jangan hanya kumpulkan lalu selesai pulangkan. Bagian sulitnya memberi makan 5.000 orang ini seperti apa? Sayangnya mereka lupa Yesus ada bersama dengan mereka. Ironis ya. Begitu ada persoalan saja semua geger lupa. Bahwa ada Yesus di sana menyertai mereka. Ada Yesus yang bisa berbuat banyak hal kalau dia mau. Dan sekarang dia sudah menyuruh. Pasti dia tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi heran murid-murid yang justru tidak siap. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kemudian terjadi satu hal yang menjadi penting untuk jadi catatan kita. 5 roti 2 ikan. Andreas berkomentar, ini gak bakal cukup. 200 dinar. Kalaupun ada, hanya sedikit-sedikit orang datang. Dapatkan roti itu, bukan? Tetapi uang 200 dinar pun kita gak punya. Artinya kita gak bisa bikin apa-apa. Tetapi kemudian Yesus meminta mana 5 roti 2 ikan, lalu dia berdoa. Puji Tuhan. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Belum termasuk, dan perhatikan, cukup untuk 5.000 orang dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu hanya laki-laki dewasa. Saudara-saudara, bahkan dia berlebih 12 bakul. Ini menjadi menarik kalau kita pikirkan bagaimana Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, Kristus Yesus, membuat 5 roti 2 ikan menjadi banyak, cukup untuk 5.000 orang. Laki-laki, dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana mujizat itu terjadi saya tidak tahu. Tetapi bisa kita bayangkan ketika itu dibagikan, lalu mereka ambil lagi. Loh kok nggak habis-habis? Ya. Saudara tidak perlu membayangkan bahwa kemudian ada tumpukan 5.000 roti. Tapi yang jelas dari roti yang diambil itu dibagikan, lalu dibagikan, ini yang tidak habis. Ini luar biasa sekali. Sampai lalu bingung, loh. Kok 5.000 orang sudah makan kenyang, perempuan lagi, anak-anak lagi, semua sudah makan kenyang. Cukup. Mestinya ini menjadi pesan penting bagi kita, bukan? Ikut Kristus. Belajar kebenaran firman-Nya. Hidup di dalam Dia. Cukup. Gereja seharusnya memainkan peran itu. Untuk membuat umat itu tangguh dalam kehidupannya. Ini pergumulan kita. Ingat, bergereja bukan sekedar berkebaktian. Ingat, bergereja untuk mempunyai pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Bukan sekedar benar menurut kita.
Firman yang benar pasti menghantam, mengkoreksi kita. Seringkali nggak mengenakan. Tapi itu kebenaran. Nah jadi Yesus memberikan makan 5.000 orang? Ya. Sesudah 5.000 orang makan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih? Menarik, luar biasa, hebat. Masih ada lebih 12 bakul. Nah jadi hal yang ketiga di sini menjadi sangat perlu. Yesus bisa melakukan apapun untuk gerejanya dan dia tahu. Pelayanan pertama, bukan mengambil keuntungan dari orang yang dilayani, tapi memberikan keuntungan. Kedua, pelayanan tahu apa yang akan dilakukannya. Dia punya arah, dia punya sesuatu jelas. Tetapi apa yang dikatakannya arah itu bisa diuji, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuman, oh kita kesini, oh ini begini, oh ini selalu begini. Ya itu kan katanya, bener gak begitu? Ada gak logikanya? Dan yang ketiga tadi yang dikatakan kepada kita, bagaimana tahun ini kita harus menjalani tahu menjalani dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. 5 roti, 2 ikan diberikan oleh Tuhan Yesus cukup untuk banyak orang. Nah ini menjadi pemikiran yang sangat serius, saudara. Oleh karena itulah bagaimana pergumulan kita di dalam sepanjang zaman kehidupan kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan makan kepada orang-orang yang ada di situ, masih ada lebih 12 bakul. Pesan yang sangat jelas. Israel, umat pilihan, ikutlah Tuhanmu. Dia menjamin hidupmu. Dia mencukupimu. Dan dia masih punya cadangan untukmu sesudah engkau kenyang. 1 bakul, 1 suku. 12 bakul, 12 suku. Semua Israel secara simbolik bagaimana jaminan Tuhan diberikan. Ini juga mengingatkan bagaimana dulu orang Israel makan di padang gurun dari apa yang mereka tidak punya, mereka yang tidak ada. Tuhan sediakan manna 40 tahun lamanya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara, kehabisan ide untuk menolong anak-anaknya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara, kehabisan ide untuk memelihara kita. Kitalah yang bodoh dan seringkali berjalan di luar Tuhan atau membuat Tuhan menjadi semacam perdukunan kita. Sehingga imam itu menjadi iman yang tidak bertanggung jawab. Ini yang bahaya. Nah kita harus hati-hati saudara-saudara. Hidup benar. Saya pikir orang Kristen seringkali sudah jadi Kristen, tapi gaya hidup berdukunnya tinggi. Semua mau tahu ini gimana ya, kalau gini gimana ya, kalau gitu gimana. Tapi yang ditanya adalah, ada lihat apa. Sorry saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak memberimu di dalam batinmu untuk melihat ke depan apa yang harus kau lakukan? Apakah imanmu kurang kuat bertaut pada dia sampai engkau bingung di kehidupan? Paulus berkata, hidup Kristus mati untung, mati pun tidak bingung. Semua kita punya persoalan, yes. Semua kita punya masalah, yes. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok, betul. Tapi kita tahu besok dia pasti pelihara kita. Apa perlumu tahu hari esok ada apa? Apa perlumu tahu besok mau bagaimana? Tapi kau perlu tahu Tuhan peliharamu dan Tuhan mampu. Andai kata besok perang pun kalau kau memang harus mau diselamatkan, itu tidak menjadi sesuatu yang sulit baginya. Nah jadi inilah bagian-bagian yang perlu kita dalami, bagian-bagian yang perlu kita pahami. Bagaimana memahami kebenaran itu dengan utuh, sehingga kita tidak menjadi salah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalaninya seperti apa yang dia mau, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Camkanlah, pikirkanlah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, hidup menjadi sangat menarik dan luar biasa. Disitulah keimanan kita bertumbuh secara perkasa. Dan saya pikir, semua orang senang di sana? Yes. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mau meminta Yesus bahkan kalau perlu dengan paksa, supaya dia diangkat jadi raja. Hebat ya? Apakah Yesus mau? Tidak. Karena Yesus juga tahu habis ini mereka jadikan raja, besok tidak lama lagi mereka salibkan dia. Menarik bagi saya untuk memahami ini. Tawaran dunia jangan sampai menjebak kita. Saya pendeta dan saya harus belajar, tidak kemudian menjadi besar kepala. Barang siapa mau dimitoskan, barang siapa mau dikultuskan, dilebih-lebihkan sehingga menjadi seperti orang yang ekstra, setengah dewa itu istilahnya ya. Celakalah dia. Tidak ada orang yang berhak mengambil kemuliaan Tuhan, maka biarlah Tuhan yang mulia dan bukan dia. Saya akan belajar sepanjang hidup saya. Saya akan belajar sepanjang hari saya. Dia yang kulayani, dia yang mulia.
Saya tidak perlu berdari. Sebenarnya saya nggak mau sih, cuma dipaksa, cuma dikasih, cuma diberi. Apakah aku tidak bisa berkata tidak? Bisa sekali. Kalau aku bilang iya dan mau, sebetulnya aku sangat menikmati. Dan aku tidak perlu berdalih. Nah, aku harus jujur terhadap nilai seperti ini. Nah, inilah pembelajaran. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Mengajar umat supaya jangan terjebak pada sebuah sikap pengkultusan. Mereka mau mengangkat Yesus jadi raja. Yesus pergi tuh. Enggak bilang, ya sebetulnya saya sih nggak mau, cuma karena diminta, ya apa boleh buatlah. Enggak. A untuk A, B untuk B, benar untuk benar, salah untuk salah. Jangan memanfaatkan, memutarbalikkan dengan kata. Padahal mau mengambil keuntungan dari sana. Saudara-saudaraku yang kekasih. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masih lebih 12 bakul, Israel harus belajar. Tuhan bisa memberi mereka makan. Bahkan jauh sebelumnya. Bapak, nenek, moyang mereka. 40 tahun. Tuhan tidak pernah lalai memberi mana untuk kehidupannya. Yang jalan itu lebih parah, lebih banyak lagi. 600.000 laki-laki dewasa di situ. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu Exodus. Bisa 1 sampai 1,5 sampai 2 jutaan. Mereka berjalan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hal yang penting bagi kita. Untuk kita melihat dan memahami bagaimana pergumulan yang terjadi itu. Bagaimana kehidupan itu bergerak dalam hari-hari ini. Dan bagaimana semua itu terus berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidakkah itu ajaib setengah mati? Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Itulah yang Tuhan kerjakan. Itulah yang Tuhan pimpin. Nah, karena itu gereja yang memainkan lakonnya, orang percaya yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, tidak berhak untuk kemudian berkata, aku takut ini, aku takut itu, dan seterusnya. Kalau kau bertuhan, Tuhan pasti tolong engkau. Hanya saja jangan engkau bertuhan karena kau butuh dia dalam apa yang memuaskan rasamu. Nah, itu terjadi kemudian di ayat berikutnya. Bagaimana reaksi daripada orang? Pertama pengen angkat Yesus jadi raja. Supaya kalau dia jadi raja, apa yang mereka mau pun mereka bisa dapatkan. Kan jahat toh? Bukan mau menyembah dia sebagai raja, menundukkan diri pada dia. Tapi supaya bisa mendapat fasilitas dari dia. Ironi. Tetapi yang kedua kemudian menjadi menarik lagi. Bagaimana kemudian para murid-murid ini menjalani hari-hari mereka juga dengan salah. Lalu besok kembali lagi berbondong-bondong semua orang datang. Kemarin KKR sukses besar, jadi semua pengen datang. Rabi, sejak kapan engkau di sini? Kenapa kami tidak melihatmu? Kami juga ada di sini. Waduh, menarik ya. Besok hari reaksinya bagus. Kalau kita mengatakan, wah mereka rindu sekali firman Tuhan, mereka datang lagi. Tapi ternyata saudara, orang yang merindukan firman Tuhan itu langka setengah mati. Karena itu Yesus menatap dan berkata pada mereka, kalian datang bukan karena sudah mendengar apa yang kukatakan. Kalian datang bukan untuk firman, tetapi kalian datang hanyalah untuk apa? Roti yang sudah kalian makan. Waduh, ironis juga ya. Jadi mereka ternyata datang untuk roti. Mereka mau rotinya, bukan mau firman Tuhannya. Berapa banyak orang ke gereja, dan celakanya kita sebagai gereja melegalitasnya. Datang hanya karena mau suasananya. Mau karena khotbahnya lucu dan enak. Tapi kalau sudah mulai serius, rasa beban, rasa berat, waduh gak enak, terlalu keras, gak cocok dengan selera saya. Lalu banyak mengkoreksi saya. Ironis. Firman yang benar tidak disukai. Firman yang tidak benar itu yang dituju. Asal memuaskan dirinya. Roti itu yang dicari. Mau ke gereja, mau dapat ini, mau dapat itu, dan seterusnya. Ini yang menjadi rawan saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu perlu sekali kehati-hatian dalam hidup ini. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cintailah firman. Sekalipun memang seringkali menyakitkan karena kita terkoreksi. Cabik-cabik. Ditelanjangi. Tapi memang itu yang kita butuhkan. Kita manusia pendosa. Jangan munafik. Saya pun manusia pendosa. Sekalipun saya pengkhotbah. Saya tidak boleh munafik. Dan saya harus belajar menyatakan kebenaran
bukan sekedar roti yang dibutuhkan. Biarlah hati kita yang dipuaskan, bukan perut kita. Jangan datang hanya karena fasilitas yang ada. Jangan datang karena ada makan minumnya. Jangan datang hanya karena ini dan itu. Tapi datanglah karena firman. Nah, saya kira kita perlu semua bertanya pada hati masing-masing ya. Karena yang paling tahu kita ya diri kita sendiri. Nah, kita perlu jujur terhadap diri kita. Apakah kita melakukan sesuatu? Apakah kita datang di dalam ibadah itu betul untuk Tuhan itu? Atau sekedar sebetulnya hanya mau menyenangkan diri kita, memenuhi status kita, sudah kebaktian. Lebih memilih kebaktian, ya tidak mau terlalu pusing visi, tujuan atau apapun yang mau kerjakan. Pokoknya ya ini lebih dekat ya sudah. Ini soalnya aku lebih sulit, lebih ini. Semua pilihan tentang aku. Tidak tahu apakah dibutuhkan di tempat lain. Tidak mau tahu apakah kemudian mana yang paling penting dan paling tepat, paling baik yang Tuhan mau. Kita gagal menempatkan diri. Karena akhirnya terjadi. Kita hanya melayani diri kita dan bukan melayani Tuhan kita. Orang banyak itu hanya mau roti dari Tuhan Yesus. Tapi bukan Tuhan Yesusnya. Karena itu jangan heran. Kalau kelak mereka akan berteriak dan ikut barisan panjang. Salibkan dia! Salibkan dia. Ironis bukan? Mereka yang makan. Di peristiwa 5 roti 2 ikan. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak satu pun dicatat membela Yesus dan berkata, dia memberi kami makan, dia nabi, dia yang akan datang itu. Atau Mesias, itu nabi yang akan datang. Enggak ada. Tapi banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Minimum mereka ikut di situ. Kalaupun enggak berteriak, ya diam. Tetapi betapa jahatnya. Dan itulah realita hidup. Oleh karena itu, peristiwa 5 roti 2 ikan diberi makan 5.000 orang. Berapa maha kuasanya Allah. Tetapi berapa jahatnya umat. Itu jangan lupa. Jadi jangan cuma mau lihat 5 roti 2 ikan. Wah luar biasa Tuhan bikin kasih makan 5.000 orang. Jangan lupa peristiwa itu mengingatkan kita. Betapa jahatnya kita cuma mau roti dari Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesusnya. Kita sebut namanya karena kita mau dapat keuntungan dari dia. Kita sebut namanya supaya kita kaya raya. Sebut namanya supaya kita sembuh dari penyakit. Sebut namanya supaya kita bersih dari ini, itu dan seterusnya. Ironis bukan? Nama itu jadi mantra yang kita perjualbelikan. Tapi sikap hidup kita tidak sesuai kehendaknya. Sebut namanya, hiduplah sesuai kehendaknya. Biar dirimu, diriku, diri kita teruji dalam kualitas yang utuh. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat merenungkan, menemukan kebenaran sejati di kehidupan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, dimensi iman Kristiani sampai di sini. Terus doakan, dukung dalam berbagai hal yang saudara bisa kerjakan. Supaya pelayanan kita boleh terus bergerak. Bukan saja dari waktu ke waktu, tapi dari berbagai tempat ke tempat lain. Supaya terus maju, baik pelayanan kita di televisi, pelayanan kita di radio, pelayanan kita di media online. Saudara selalu bisa kunjungi media online dan bergumul untuk bagian-bagian lain yang banyak kita kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sebelum kita berpisah, kita berdoa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk berkat mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Menjadi kepujian kemuliaan bagi namamu. Mampukan kami jadi laskar yang tangguh. Percaya kepadamu secara utuh. Bukan hanya mau berkat-Mu, tapi Engkau ya Tuhan kami. Dan kami menaklukkan diri mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu saudaraku di dalam program kita berikutnya. Dan jangan lupa terus mengikuti dimensi iman Kristiani. Beritahukan pada rekan-rekan dimanapun mereka ada. Kabarkan untuk bisa ambil bagian di waktu yang sama. Dan biarlah di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Amin.